Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqina fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Qur'anil Karim via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biidznillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, tafsir Juz' Amma dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan beliau tafsir surat Al-Balad, alhamdulillah. Dan biidznallahi tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berbahagia kali ini tafsir surat berikutnya, yakni surat Asy-Syams, yang insyaallah kita akan mencoba untuk menyelesaikan pembahasan surat ini dari ayat yang pertama biidznallahi tabaraka wa ta'ala sampai ayat yang terakhir, atau ayat yang ke-15. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya sebelum kita membacakan tafsir beliau, kita perintahkan al-akh untuk membaca surat Asy-Syams. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat yang mulia ini dinamakan dengan surat Asy-Syams. Namun Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala tatkala menyebutkan surat yang mulia ini, beliau menamakannya atau memberi judul dari tafsir beliau terkait dengan surat yang mulia ini dengan surat Wasyamsi wa duhaha. Surat ini dengan kesepakatan para ulama, dia merupakan surat Makkiyah. Semua ayat diturunkan sebelum hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan jumlah ayatnya 15 ayat. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan menyebutkan sumpah, ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah
dengan menyebutkan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang besar dan yang agung serta mulia. Ya, kita lihat sumpahnya, ada beberapa sumpah. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, kemudian bersumpah dengan bulan, kemudian bersumpah dengan siang, bersumpah dengan malam, bersumpah dengan langit, bersumpah dengan bumi, dan bersumpah dengan jiwa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat yang mulia ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah-sumpah yang banyak. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan makhluk-makhluk agung, makhluk-makhluk besar yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semua menunjukkan bahwa Dia adalah Zat yang Maha Esa, Dia adalah Zat yang Maha kuasa untuk melakukan segalanya, dan kekuasaannya adalah yang maha sempurna, dan Dia adalah Zat yang maha baik tatkala menciptakan sesuatu dengan kehendaknya Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Demi asyams, yakni matahari. Waduhaha, ya, dan cahayanya. Bisa juga diartikan dengan cahayanya di pagi hari atau di waktu duha. Ya, walaupun ini salah satu di antara pendapat yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan apa yang dimaksud dengan duha dalam ayat yang mulia ini. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, aqsama ta'ala bihadhil ayatil 'azimah 'ala an-nafsil muflihah wa ghairiha minan nufusi al-fajirah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tanda-tanda yang besar ini, dari tanda kekuasaan Allah, dari tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah atas jiwa yang beruntung dengan jiwa yang jahat atau jiwa yang sengsara. Ya, di mana insyaallah taala nanti kita akan tafsirkan ayat yang ke-9 dan ke-10 dari surat yang mulia ini, yang pada ayat 9 dan 10 ini adalah jawabul qasam. Ini adalah tujuan sumpah. Ya, setelah Allah SWT bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan keagungan bulan, bersumpah dengan siang, bersumpah dengan malam, kemudian langit dan bumi serta jiwa yang diciptakan oleh Allah SWT, maka Allah SWT hendak menegaskan sesuatu. Allah sebutkan pada ayat ke-9 dan 10, yakni jiwa yang beruntung, jiwa yang menjalankan perintah Allah SWT, menjauhi larangan Allah SWT, jiwa yang disucikan oleh pemiliknya atau disucikan oleh Allah SWT. Sebaliknya jiwa yang tidak seperti itu, yakni jiwa yang dipakai untuk melakukan maksiat kepada Allah, meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT, jiwa yang dikotori oleh pemiliknya, atau jiwa yang Allah SWT tidak takdirkan untuk jiwa ini pensuciannya. Maka ini yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan bahwa jiwa manusia itu terbagi kepada dua. Ada jiwa yang muflihah, kemudian ada jiwa yang fajirah. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan ini sumpah yang pertama, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya. Atau kita sebutkan tadi bisa diartikan dengan cahayanya di waktu duha atau di pagi hari. Beliau berkata, ai waduhaha ai nuruha wa naf'uha as-sadiru minha. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi matahari dan cahayanya di pagi hari, maka beliau mengatakan maksudnya adalah cahayanya, yakni cahaya matahari, kemudian cahaya yang dipancarkan oleh matahari ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala mendatangkan manfaat bagi manusia yang hidup di atas muka bumi, mendatangkan manfaat bagi makhluk yang hidup di atas muka bumi. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala ini merupakan salah satu di antara pendapat dari dua pendapat yang disebutkan para ulama tentang maksud daripada duhaha. Ya, jadi kita telah sebutkan bahwa terjemah ya menyebutkan bahwa duha di sini artinya cahaya matahari di waktu pagi atau di waktu duha. Namun Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala mentafsirkan wasyamsi wa duhaha
dengan tafsir yang lebih umum. Ya, yakni dengan cahaya matahari. Tentunya tatkala kita berbicara tentang cahaya matahari, maka dimulai dari tatkala matahari terbit sampai ia tenggelam. Ya, di saat cahayanya mulai memancar di atas muka bumi sampai cahayanya hilang di saat ia tenggelam di barat. Ya. Ini tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Dan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kata ad-duha itu lebih sering dipakai untuk waktu pagi atau waktu duha, yang tentunya kita semua tahu bahwa waktu duha itu adalah waktu berawal dari setelah terbitnya matahari sepenggalan atau kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit. Ya, 15 menit setelah matahari terbit, maka ini adalah awal daripada waktu duha. Ya. Kemudian waktu duha ini berakhir menjelang masuknya waktu zuhur. Ya, waktu duha ini berakhir menjelang masuknya waktu zuhur atau menjelang zawal istilahnya. Yakni menjelang matahari tergelincir, menandakan masuknya waktu zuhur. Ini adalah waktu duha. Ya, ini adalah waktu duha yang kita semua tahu bahwa ini adalah waktu seorang hamba itu sangat dianjurkan untuk mengerjakan salat yang disebut dengan salat duha. Ya, walaupun yang maklum, yang sering kita pahami bahwa istilah duha itu adalah waktu ini, waktu pagi, akan tapi istilah duha ini sebenarnya bisa juga dibawa kepada makna tatkala kita berbicara kaitannya dengan cahaya matahari, maka waktu duha yang dimaksud adalah cahaya matahari dari awal pagi sampai cahaya matahari tatkala ia tenggelam. Ya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya dalam surat Thaha ayat 19. Ya, dalam surat Thaha ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jaminan kepada nenek moyang kita Adam alaihi salatu wassalam, di saat Allah Subhanahu wa taala izinkan beliau dan istrinya Hawa untuk tinggal di surga, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jaminan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kamu di dalam surga tidak akan merasa dhama. Tidak akan merasa haus. Ya, tidak akan merasa haus. Kemudian kamu juga di dalam surga la tadha, kata Allah. Ya, tidak akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memakai istilah duha dalam ayat yang mulia ini. Padahal ya secara umum kita katakan yang masyhur waktu duha itu adalah waktu pagi, akan tapi tatkala Allah menafikan ya panas luar dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam tatkala beliau berada di dalam surga, maka Allah mengatakan wala tadha, artinya sepanjang hari engkau di dalam surga tidak akan pernah merasakan panasnya matahari. Ya, tidak akan pernah merasakan panasnya matahari. Karenanya Al-Imam Sa'di rahimahullah taala tatkala mentafsirkan wasyamsi wa duhaha, demi matahari, duha beliau jelaskan artinya cahaya. Ya, tidak hanya terbatas dengan cahaya pagi hari atau tidak hanya terbatas dengan cahaya matahari di waktu duha. Walaupun ya sebagian para ulama berpendapat bahwa wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya itu dikaitkan dengan cahaya di pagi hari. Ya, karena cahaya pagi itu manfaatnya, kebaikannya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan cahaya setelahnya. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Dan bulan apabila mengiringinya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan. Ya, makhluk Allah yang agung yang kedua yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sumpah dalam ayat yang mulia ini. Kemudian Allah mengatakan bulan idza talaha, apabila mengiringinya. Ya. Apabila mengiringinya. Yang dimaksud dengan mengiringinya, yakni dhamir di sini, kata ganti di sini kembali kepada matahari. Ya, jadi bisa diterjemahkan dan bulan apabila mengiringi matahari. Bulan apabila mengiringi matahari. Maka
Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, Aitabi'aha. Aitabi'aha. yakni mengiringi matahari fil manazil. Mengiringinya pada peredaran. Begitu juga cahaya, kata beliau. Mengiringi matahari dalam cahaya. Ini sebuah tafsir yang singkat dari Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, yang intinya bahwa beliau ingin menjelaskan sesuatu yang sangat baik untuk dicamkan oleh setiap kita. Bahwa matahari itu, bulan itu datangnya mengiringi matahari. Artinya, setelah matahari berlalu, maka bulan akan datang. Dan keduanya silih berganti. Datangnya silih berganti. Kemudian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, beliau juga mengisyaratkan bahwa cahaya bulan ini adalah cahaya yang mengiringi matahari. Artinya dari sisi maslahat, dari sisi manfaat, kita katakan ya, cahaya bulan itu sangat bermanfaat bagi manusia, sangat bermanfaat bagi makhluk, sangat bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan, ya, sangat bermanfaat bagi semua makhluk yang ada di bumi. Akan tapi manfaat yang ditimbulkan dari cahaya bulan itu tidaklah lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkan oleh cahaya matahari. Ya, maka ini dua tafsir yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah, tabi'aha fil manazil wan nur. Ya, bulan itu mengiringi matahari di garis peredaran. Artinya tatkala matahari tenggelam, maka bulan pun muncul. Ya, bulan pun terbit. Kemudian dia juga mengiringi matahari dalam cahayanya. Artinya manfaat yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh cahaya bulan itu lebih kecil atau tidaklah lebih besar dari manfaat yang dipancarkan oleh matahari. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tafsir singkat yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah ini sesuai dengan beberapa tafsir para ulama yang dijelaskan dengan sedikit agak panjang. Akan tapi boleh menyingkatnya hanya dalam 3 kalimat atau dalam 4 kalimat. Ya. Sehingga para ulama dahulu mengatakan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman talaha wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringi matahari, maka sebagaimana kita sebutkan tadi, mereka mengatakan bahwa bulan ini mengiringi matahari dari sisi manfaat. Ya. Bahkan ada sebagian berpendapat bahwa bulan mengiringi matahari karena sebagaimana kita maklumi saat ini, dan ini sudah disebutkan oleh para ulama dahulu. Ya, telah disebutkan oleh para ulama dahulu. Tatkala dikatakan bulan mengiringi matahari dari cahaya, seakan-akan Allah SWT memberikan sebuah isyarat bahwa cahaya bulan hakikatnya dari cahaya matahari. Ya, karena kita semua mengetahui bahwa cahaya bulan itu adalah hakikatnya adalah pancaran daripada cahaya matahari. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sumpah yang pertama dan yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dua ciptaan Dia yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia, yakni penciptaan matahari dan bulan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sumpahnya, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Ya, siang apabila menampakkannya. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang dhamir, kata ganti pada fi'il jallaha, menampakkannya. Ini kembali kepada apa? Ya. Sebagian para ulama berpendapat bahwa jallaha di sini kembali kepada asy-syams, kepada matahari. Karena sebagaimana pada ayat yang pertama, demi matahari dan cahayanya. Ini cahaya matahari. Kemudian pada ayat yang kedua, dan bulan apabila mengiringinya, yakni mengiringi matahari. Maka sebagian para ulama berpendapat bahwa wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya, mereka berpendapat bahwa kata ganti pada ayat jallaha ini juga kembali kepada matahari. Ya, dan siang apabila menampakkan matahari. Ya, siang apabila menampakkan matahari. Ini salah satu di antara pendapat yang disebutkan para ulama, dan ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam
atau yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Namun apabila kita melihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, beliau berpendapat tidak seperti itu. Ya. Beliau lebih menguatkan pendapat yang kedua. Ya, di mana beliau mengatakan beliau jelaskan jalla ma'ala wajhil ardi wa awdahahu. Ini pendapat kedua. Ya, ini pendapat yang kedua. Di mana beliau berkata, yakni siang itu menampakkan semua apa yang ada di atas muka bumi dan meneranginya. Ya, jadi dan demi siang apabila menampakkan semua apa yang ada di atas muka bumi dan meneranginya. Ya, jadi dhamir kata ganti di sini menurut Al-Imam Sa'di rahimahullah tidak kembali kepada matahari. Akan tapi jallaha, yakni siang itu sendiri yang menerangi semua apa yang ada di atas muka bumi. Ya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Demikian ikhwani wa akhwati, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya pada ayat yang keempat, ya, berikutnya pada ayat yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan sumpahnya, wal-laili idza yaghshaha. Ya, wal-laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Dan malam apabila menutupinya. Ya, kembali sebagaimana pada ayat yang ketiga, kata dhamir, ya, kata ganti di sini apakah kembali kepada matahari atau kembali kepada sesuatu yang ada di atas muka bumi? Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan beberapa para ulama mengatakan bahwa kata dhamir di sini, kata ganti di sini kembali kepada matahari. Dan malam apabila menutupinya, ini menutupi matahari. Sebagaimana siang menampakkan matahari, maka malam menutupi matahari. Ini kegelapan malam itu menutupi pancaran cahaya matahari. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Namun apabila kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, beliau lebih condong kepada pendapat sebagaimana kita sebutkan dalam tafsir ayat yang ketiga. Beliau berkata, ayyaghsha wajhal ardi fayakunu ma'alaiha mudliman. Ini malam itu meliputi semua apa yang ada di atas muka bumi. Menutupi semua apa yang ada di atas muka bumi, sehingga akhirnya bumi menjadi gelap karenanya. Ya, ini yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Namun intinya, ya sekalipun mungkin ada sisi pendapat yang berbeda dari para ulama dalam tafsirkan ayat yang mulia ini, namun pada intinya pergantian adanya gelap dan terang, adanya matahari dan bulan yang datang silih berganti, ya, di alam semesta ini dengan keteraturan, kata beliau, yang sangat menakjubkan. Ya, dengan keteraturan yang sangat menakjubkan. Ya, matahari terbit, kemudian tatkala ia tenggelam, maka terbitlah bulan. Ya, kemudian tatkala bulan tenggelam, maka terbitlah matahari. Keteraturan yang sangat luar biasa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Begitu juga dengan siang dan malamnya. Ya, malam datang pada waktu yang ditentukan oleh Allah, siang datang ya juga pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Di satu sisi kita melihat manfaat yang sangat luar biasa yang ditimbulkan atau yang dihasilkan dari pancaran cahaya matahari, dan manfaat yang sangat luar biasa yang ditimbulkan dari bulan. Kemudian juga manfaat yang sangat besar yang didapat oleh makhluk dengan adanya siang, dan manfaat yang besar yang didapat oleh makhluk dengan adanya malam. Yang sebagian daripada manfaat dan maslahat ini sudah kita pernah singgung dan dalam tafsir surat An-Naba, ya, surat Amma Yatasaalun. Ini adalah makhluk yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah SWT yang mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi manusia. Kemudian beliau mengatakan, semua ini merupakan bukti terbesar, kata beliau, akbaru dalil, bukti terbesar ala annallaha bikulli syai'in alim. Ya, bukti terbesar bahwa Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Karena tatkala dia ciptakan matahari, ia ciptakan bulan, ia tentukan siang, ia tentukan malam, Allah Maha tahu kebaikan
Allah Maha tahu kebaikan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini semua tujuannya untuk kemaslahatan dan kebaikan kita sebagai seorang manusia dan makhluk yang ada di atas muka bumi. Wa ala kulli syai'in qadir. Dan ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annahul ma'budu wahdah, dan dia satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Alladzi kullu ma'budin siwahu fabatilun, sedangkan sesembahan selain Allah semuanya adalah batil. Ya, sesembahan selain Allah adalah batil. Ya, jadi intinya ya, sekalipun ada sisi pendapat yang berbeda dari para ulama, akan tapi semuanya bermuara, semuanya intinya adalah semua ini adalah bukti kebesaran Allah, bukti keagungan Allah, bukti ilmu Allah, bukti akan kuasa Allah, bukti bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa, yang berhak untuk disembah, dan selain Allah tidak berhak untuk disembah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sumpahnya, was-sama'i wa ma banaha. Ya, was-sama'i wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Demi langit dan pembinaannya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Sa'di rahimahullah berkata, yahtamil annama mausulah. Kemungkinan pertama bahwa huruf ma di sini, karena di sini Allah SWT bersumpah dengan dua sumpah dalam ayat yang kelima ini. Pertama, was-sama'i, demi langit. Kemudian sumpah yang kedua dalam ayat ini, wa ma banaha, dan atau serta pembinaannya. Ma di sini, huruf ma di sini, kata beliau, yahtamil mausulah. Ada kemungkinan ini adalah ma mausulah. Ma mausulah itu berarti alladzi, atau kita terjemahkan dengan yang. Ya. Maka tatkala kita katakan bahwa ma, huruf ma di sini adalah ma mausul, maka artinya alladzi, maka bisa kita terjemahkan dan langit, dan demi langit, ya, dan demi langit, ini keagungan langit dijadikan oleh Allah sebagai sumpah. Kemudian dan demi yang menciptakannya, atau demi yang membinanya, atau demi yang membangunnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita terjemahkan, ya kita ulang, dan demi langit dan yang membangunnya dan yang menciptakannya, ini Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, fayakunul iksam bis sama wa baniha. Maka sumpah ini dalam ayat yang kelima ini adalah sumpah yang difirmankan oleh Allah, ya, langit dan yang menciptakannya, atau yang membinanya, atau yang membangunnya. Siapa dia? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seandainya ma di sini, ya, fungsinya adalah ma al-mausul, yang artinya alladzi. Kemudian beliau mengatakan wa yahtamil annaha masdariyah. Ya. Wa yahtamil annaha masdariyah. Dan ada kemungkinan ma di sini fungsinya adalah masdariyah. Ya, masdariyah. Yakni para ulama mengatakan wa ma banaha, kalau dia ma di sini adalah masdariyah, maka was-sama'i wa binaiha. Ya, was-sama'i wa binaiha, atau was-sama'i wa bunyaniha. Demi langit dan ciptaannya. yakni keagungan penciptaannya. Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan fayakunul iksamu bis sama'i wa bunyaniha. Maka di sini Allah SWT bersumpah dengan langit dan keagungan penciptaan langit. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan keagungan penciptaan langit. Karena kalau kita lihat ya, langit dan bagaimana penciptaannya ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyinggung penciptaan langit ini dalam surat Adz-Dzariyat ayat 47 dan 48. Ya, keagungan penciptaan langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un wal arda farasnaha fa ni'mal mahidun." Ya, coba perhatikan bagaimana keagungan penciptaan langit ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin." Dan langit itu kami bangun, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan aidin.
Ya. Aidin di sini bukan tangan artinya. Aidin di sini adalah quwwah. Ya. Aidin di sini artinya quwwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Dan langit itu kami bangun dengan kekuatan kami, dengan kekuasaan kami, dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa, kata Allah. Ya. Wal arda farasnaha fani'mal mahidun, dan bumi itu kami hamparkan. Bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwa langit itu sangat agung penciptaannya. Dan ini pernah kita singgung tatkala kita mentafsirkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at, ya, ayat 27 dan 28. Ini pernah kita singgung tatkala kita mentafsirkan surah An-Nazi'at, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha." Apakah kamu lebih sulit penciptaannya, yakni manusia? Apakah kamu, wahai manusia, lebih sulit penciptaannya ataukah langit, kata Allah Subhanahu wa taala? Allah telah membinanya. Allah telah membangunnya. Sebuah ciptaan yang sangat agung, sebuah ciptaan yang sangat besar, sebuah ciptaan yang sangat menakjubkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 28, "Rafa'a samkaha fasawwaha." Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Ya. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita pahami bahwa ma di sini adalah ma masdariyah, berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan keagungan penciptaan langit. Namun tatkala kita pahami bahwa ma di sini adalah ma al-mausulah, maka artinya alladzi, berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan sang pencipta langit, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakni Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pada ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wal ardi wa ma tahaha." Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi serta penghamparannya. Ya. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, "Maddaha wa wassa'aha fatamakkana al-khalqu hina idzin minal intifa'i biha bi jami'i wujuhil intifa'." Di mana Allah Subhanahu wa taala hamparkan bumi. Allah Subhanahu wa taala buat bumi ini luas sehingga akhirnya manusia atau makhluk yang ada di atasnya bisa mengambil manfaat atau bisa mengambil bermacam-macam manfaat di atas muka bumi ini. Ya. Bagaimana yang tadi kita bacakan pada surat Az-Zariyat ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal arda farasnaha fani'mal mahidun." Ya, dan bumi itu kami hamparkan, kata Allah. Tujuannya apa? Agar manusia, agar semua makhluk di atas muka bumi bisa mengambil manfaat darinya. Ya, bisa berjalan di atasnya, bisa berusaha di atasnya, bisa istirahat di atasnya, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat banyak di atas muka bumi untuk mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan untuk mereka. Allah tidak jadikan bumi ini posisinya misalnya terjal sehingga kita sulit untuk istirahat, kita sulit untuk berjalan, kita sulit untuk bekerja, akan tapi Allah SWT jadikan bumi ini bagaikan sesuatu yang dihamparkan sehingga kita tentram istirahat di atasnya, tentram berjalan di atasnya, tentram bekerja di atasnya. Ya, ini yang disebutkan oleh Allah SWT pada sumpah ayat yang ke-6, wal ardi wa ma tahaha, dan bumi serta penghamparannya. Berikutnya, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Sebelum kita membaca tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah taala, kita ingin sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan an-nafsu di sini. Ya, wa nafsin wa ma sawwaha. Apa yang dimaksud dengan nafsin di sini? Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan an-nafsu di sini adalah ruh. Yang dimaksud dengan
wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa. Yang dimaksud dengan jiwa di sini adalah ruh. Ya. Yang dimaksud dengan jiwa di sini adalah ruh. Walaupun mungkin sebahagian mencoba untuk membedakan antara jiwa dengan ruh, tapi yang sahih wallahu taala a'lam, bahwa jiwa dan ruh itu sama. Di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan tentang ini, ya, dan kita nukilkan mungkin secara makna. Beliau menjelaskan bahwa jiwa dengan ruh itu sama. Jiwa dengan ruh itu sama. Ini sesuai dengan apa yang diceritakan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini secara makna kita nukilkan dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Diceritakan dari Abi Qatadah Al-Harith Ibn Rib'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Ya, cerita tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan para sahabat di tengah malam. Mereka berjalan dari awal malam, dan ini kebiasaan Rasulullah SAW dalam perjalanan safar. Ya, biasanya beliau melakukan perjalanan di malam hari, kemudian di siang hari beliau istirahat. Ya, ini adalah kebiasaan Nabi kita yang mulia SAW. Maka malam itu Nabi SAW berjalan dari awal malam sampai menjelang fajar, sampai menjelang subuh. Kemudian para sahabat karena sudah kelelahan, ya, mereka meminta kepada Rasulullah SAW di penghujung waktu atau menjelang subuh. Mereka minta kepada Rasulullah SAW untuk istirahat. Mereka ingin istirahat, mereka ingin tidur. Maka Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengomentari permintaan mereka dengan sabda beliau, "Akhafu an tanamu anis salat." Aku takut jika seandainya kita istirahat di jam seperti ini, di waktu seperti ini, nanti kalian tertidur dan tidak bangun di waktu subuh. Karena waktu subuh tinggal beberapa jam lagi. Ya mungkin 1,5 jam lagi, sudah datang waktu subuh. Ya. Maka kala itu Bilal bin Rabah mengatakan, "Ana uqidukum." Ya, kalau memang kita istirahat ya Rasulullah, saya yang akan membangunkan kalian nanti tatkala waktu subuh tiba. Bilal akan mengatakan, sudahlah, karena sudah lelah sekali, ya kalau memang mau istirahat ya Rasulullah, kita istirahat, saya akan berjaga, saya tidak akan tidur, saya akan membangunkan kalian tatkala nanti waktu subuh tiba. Maka karena Bilal sudah menjamin bahwa beliau akan membangunkan para sahabat tatkala mereka tertidur nanti di waktu subuh, maka Nabi pun istirahat dengan para sahabat, mereka pun tertidur. Ya. Artinya tatkala punggung mereka sudah bersentuhan dengan tanah, ya, mereka semuanya langsung terlelap dalam tidur mereka karena sangat lelah perjalanan 1 malam penuh. Wa asnada Bilal dhahrahu ila rahilati. Maka Bilal bin Rabah menyandarkan punggungnya di kendaraannya sambil duduk. Wa ghalabathu ainahu fanam. Akhirnya Bilal juga lelah sebagaimana sahabat yang lain lelah. Akhirnya beliau pun tertidur sebagaimana yang lainnya tertidur. Sampai tatkala matahari sudah terbit dan pancarannya sudah menyinari wajah-wajah para sahabat, maka yang pertama kali bangun adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fastaiqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad tala hajibus syams. Nabi SAW bangun, beliau terkejut. Ya, tatkala beliau merasakan sudah pancaran matahari, pancaran sinar matahari. Qala ya Bilal, maka Nabi SAW menegur Bilal, "Ya Bilal, aina ma qult?" Ya Bilal, mana janjimu tadi malam? Maka Bilal mengatakan, "Demi Allah ya Rasulullah, aku tertidur saat ini dengan sebuah tidur yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya." Beliau biasa ya, menjelang subuh itu memang tidak ngantuk, tidak tertidur. Jadi beliau melihat kebiasaan yang beliau selalu lakukan di hari-hari sebelumnya, beliau seakan-akan bisa memastikan bahwa insya Allah saya tidak akan tertidur, karena memang biasanya di jam-jam seperti ini saya tidak ngantuk. Namun qadarullah, karena mungkin lelah juga, akhirnya beliau tertidur sampai beliau menyampaikan uzurnya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tiba-tiba aku tertidur dengan sebuah tidur yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya Rasulullah di waktu seperti ini." Maka apa kata Rasulullah SAW? Ini yang sedang ingin kita jelaskan. Innallaha qabada arwahakum hina sya'a wa raddaha hina sya'a.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggenggam roh-roh kalian kapan Dia kehendaki, dan Dia akan mengembalikan roh-roh kalian kapan Ia kehendaki. Ini mengisyaratkan kepada sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjelaskan bahwa istilah an-nafsu atau nafsun dengan istilah ruh atau ar-ruh itu hakikatnya sama. Coba perhatikan dalam ayat yang mulia ini, dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita yang mulia SAW mengatakan bahwa ruh kalian di saat tidur Dialah yang menggenggamnya. Ini Allah yang menggenggamnya. Tatkala kita tidur. Kemudian tatkala kita bangun, ini menandakan bahwasanya Allah SWT mengembalikan ruh tersebut di jasad kalian. Ini sama sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 42. Ya, dalam surat Az-Zumar ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam surat Az-Zumar ayat 42 ini Allah Subhanahu wa taala memakai istilah bukan ruh. Nabi SAW memakai istilah ruh. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memakai istilah anfus, nafsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memegang jiwa manusia ketika matinya dan memegang jiwa manusia yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi seorang yang meninggal, yang wafat, yang meninggalkan kehidupan dunia, rohnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang tertidur, di saat dia tidur, rohnya juga ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala kehendaki hamba tadi masih memiliki ketentuan untuk hidup di atas muka bumi, maka rohnya akan dilepaskan oleh Allah, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karena dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita yang mulia SAW apabila beliau sudah berbaring di tempat tidur beliau alaihi assalatu wassalam, maka beliau berdoa, Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'u. Ya, beliau mengatakan, Nabi kita yang mulia SAW berdoa, demi nama Engkau, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku dan dengan namamu pula aku akan bangun darinya. Kemudian beliau melanjutkan doa beliau alaihi salatu wassalam, in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Ya, in amsakta nafsi, jika seandainya ya engkau menahan jiwaku, menahan ruhku, sehingga aku tidak kembali lagi dalam kehidupan dunia, aku wafat, aku meninggal, maka farhamah, maka rahmatilah ruhku itu, rahmatilah jiwaku ya Allah. Namun in arsaltaha fahfadha, jika seandainya engkau lepaskan, engkau kembalikan, maka jagalah ia ya Allah, peliharalah dia ya Allah, sebagaimana engkau telah menjaga hamba-hambamu yang saleh. Jadi intinya bahwa an-nafsu, jiwa, itu sama dengan ar-ruh atau nyawa. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maksudnya di sini adalah nyawa. Ya, maksudnya di sini adalah nyawa. Ini adalah sebuah ciptaan yang sangat menakjubkan. Ciptaan yang sangat unik. Ciptaan yang seorang itu tidak bisa mengetahui hakikat daripada nyawa dan jiwa manusia ini. Karena tatkala orang-orang kafir saat itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang beberapa hal, salah satu yang mereka tanyakan adalah tentang jiwa, tentang ruh ini, tentang roh ini, tentang nyawa ini. Maka apa jawaban Allah dalam surat Al-Isra ayat 85? Ya. Ini salah satu di antara 3 pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kafir Quraisy atas saran yang mereka terima dari orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab. Tanyakan kepadanya tentang pemuda yang tertidur dalam waktu yang sangat lama di dalam gua. Tanyakan kepadanya seorang raja
yang menguasai bumi dari timur dan baratnya. Dan tanyakan kepadanya tentang ruh, tentang nyawa, tentang jiwa. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Kahfi dari awal sampai akhir, menceritakan tentang pemuda yang tertidur dalam gua dalam kurun waktu ratusan tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir surat juga menceritakan tentang seorang raja yang namanya Dzulqarnain, yang memiliki kekuasaan dari timur sampai barat bumi. Kemudian untuk pertanyaan tentang ruh, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surat Al-Isra ayat 85, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang roh, tentang nyawa, tentang jiwa. Hakikatnya apa? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Jawab ya Muhammad. Katakan ya Muhammad, ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ya. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jiwa itu adalah ruh. Ruh itu adalah jiwa. Maka Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, beliau mulai mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan yahtamil annal murada nafsa sairil makhluqatil hayawaniyah kama yu'ayyidu hadzal umum. Kemungkinan yang pertama, tatkala Allah SWT bersumpah wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, dan nyawa serta penyempurnaan ciptaannya. Ada kemungkinan pertama bahwa yang dimaksud dengan nyawa, yang dimaksud dengan jiwa, yang dimaksud dengan roh di sini adalah ruh semua makhluk, baik manusia, baik binatang, baik malaikat, baik jin. Ya. Karena Allah SWT telah menciptakan 3 jenis makhluk yang memiliki roh. Yang pertama, makhluk yang diciptakan, kemudian diberikan roh, diberikan jiwa, diberikan nyawa, tapi dijaga oleh Allah SWT dari kesalahan. Mereka adalah para malaikat. Ini yang pertama, makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, kemudian diberikan roh, dan Allah jaga mereka dari kesalahan. Sehingga seharian mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah sekalipun, dan mereka selalu mengerjakan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Kemudian makhluk yang kedua diciptakan oleh Allah dan Allah berikan kepadanya roh, berikan kepada jiwa, berikan kepadanya nyawa, dia hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bebankan apapun kepadanya. Tidak perintah, tidak larangan. Kalau malaikat tadi diperintahkan dan dilarang dan mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan yang kedua adalah diciptakan, kemudian diberi ruh, diberi jiwa, diberi nyawa, tapi tidak ada pembebanan apapun untuk dirinya. Mereka adalah binatang. Mereka adalah binatang. Diciptakan oleh Allah SWT bukan untuk menjalankan perintah dan bukan untuk menjauhi larangan. Ini yang kedua. Yang ketiga, diciptakan kemudian diberikan ruh, diperintahkan untuk menjauhi larangan, dan diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan kadang melakukan perintah dan kadang meninggalkan, kadang melakukan perintah, kadang meninggalkan perintah, kadang melakukan larangan, kadang meninggalkan larangan. Inilah manusia. Ya. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manusia ini dan bangsa jin termasuk padanya adalah yang dibebani dengan sebuah syariat yang apabila kita melakukan ketaatan maka tempat kita adalah surga, dan apabila kita melakukan maksiat tempat kita adalah neraka. Berbeda dengan binatang. Ya, berbeda dengan binatang. Tidak ada yang masuk ke surga dan tidak ada yang masuk ke dalam neraka. Karena sebagaimana telah kita pernah jelaskan dalam surat At-Takwir, tatkala Allah SWT berfirman wa idzal wuhusyu husyirat, ya. Kalau Allah SWT menjelaskan bahwa binatang buas saat itu akan Allah SWT bangkitkan, kita sudah jelaskan dalam tafsir surah At-Takwir
bahwa mereka akan juga dibangkitkan, kemudian dilakukan qisas antara sesama. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan mereka kembali menjadi tanah. Kuni turaban. Adapun kita manusia dan bangsa jin, maka kita akan menghadapi peradilan. Siapa di antara kita yang melakukan ketaatan akan diizinkan masuk ke dalam surga. Siapa di antara kita yang membangkang, maka Allah SWT akan perintahkan ia untuk dicampakkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Maka beliau mengatakan yahtamil. Kemungkinan pertama yang dimaksud dengan ruh, yang dimaksud dengan jiwa di sini adalah semua jiwa. Baik jiwa yang ada di malaikat, jiwa yang ada di binatang, jiwa yang ada di manusia, maupun jiwa yang ada di makhluk jin, di bangsa jin. Namun wa yahtamil, kata beliau, annal murada bil iksam bi nafsil insanil mukallaf bidalili ma yati ba'da. Ya. Kemungkinan kedua adalah yang dipakai oleh Allah SWT dalam sumpah yang mulia ini adalah jiwa manusia yang dibebani oleh Allah SWT dengan sebuah syariat. Karena kita akan lihat, ya kata beliau, ayat berikutnya. Kita akan lihat ayat berikutnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Apalagi ayat sebelumnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi seakan-akan bahwa yang dimaksud dengan wa nafsi wa masawaha, dan jiwa serta penyempurnaannya atau penyempurnaan ciptaannya, maksudnya di sini adalah jiwa manusia. Maksudnya di sini adalah nyawa manusia. Maksudnya di sini adalah roh manusia. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, beliau mengatakan wa ala kullin. Manapun yang diinginkan oleh Allah SWT dalam ayat yang mulia ini, tapi tatkala kita berbicara tentang nyawa, tatkala kita berbicara tentang jiwa, maka kita akan melihat keagungan penciptaan Allah yang sangat luar biasa. Kata beliau, nyawa, sesuatu yang dengannya kita bergerak, sesuatu yang dengannya kita beraktivitas. Dia, kata Imam Sa'di, fi ghayatil lutfi. Nyawa ini, jiwa ini sangat lembut, sangat ringan. Syariatut tanakkul wal harakah, sangat mudah untuk bergerak. Dan bahkan tagayyur, nyawa atau jiwa orang itu sangat mudah berubah. Ya, sangat mudah berubah. Sensitif. Kadangkala ia merasa takut. Kadangkala ia merasa sedih. Ya, kadangkala ia bahagia. Ya. Kadangkala ia, kata beliau, al-hub, mencintai. Kadangkala ia membenci. Ini keajaiban daripada ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada tubuh kita sebagai seorang manusia. Yang tidak ada seorang pun mengetahui hakikat akan ciptaan ini kecuali Dia Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, jika seandainya badan kita diciptakan dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda, dari bentuknya, dari warnanya, dari besar kecilnya, ya, berbeda-beda. Tapi ruh ini, kata para ulama, diciptakan oleh Allah SWT dalam bentuk yang sama. Bentuknya sama. Tapi hakikatnya kita tidak tahu. Kita hanya bisa mengetahui, kita hanya bisa merasakan dampak daripada ruh yang ada di tubuh kita. Sehingga beliau mengatakan, wahia allati laulaha lakanal badanu mujarrada timthalin. Kalau seandainya ruh ini tidak ada, maka anggota jasad kita ini, badan kita ini, bagaikan patung. Tidak bisa bergerak. Tapi tatkala ruh dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan izinnya dari perantara seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, maka anggota tubuh manusia itu bisa bergerak. Namun jika seandainya ruh ini dicabut, maka tubuh itu akan mati. Ini keajaiban penciptaan ruh. Sehingga Allah SWT jadikan ia sebagai sumpah dalam ayat yang mulia ini. Wa nafsi wa masawaha. Demi jiwa, demi ruh, dan kesempurnaan penciptaannya. Beliau mengatakan di akhir tafsir, ayatun min ayatillahil azimah. Ruh ini, jiwa ini, merupakan salah satu di antara tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang Maha Agung Subhanahu wa ta'ala. Demikian para pemirsa dan para
akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita membahas lebih jauh tentang ayat yang mulia ini, sebagian para ulama berpendapat bahwa sumpah ini maksudnya adalah ruh, sebagaimana yang kita jelaskan. Ruh atau jiwa yang disempurnakan oleh Allah SWT penciptaannya. Salah satu di antara penyempurnaan penciptaan jiwa manusia, tatkala Allah SWT ciptakan jiwa ini pada awalnya lurus di atas tauhid. Lurus di atas tauhid. Ya. Bagaimana kita sebutkan tadi, kalau anggota tubuh manusia itu berbeda-beda dari penciptaan, besar kecilnya, warnanya dan sebagainya, maka ruh itu sama. Dari bentuknya, dari sifatnya. Di antara sifatnya yang sama, sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah, kata Allah, di atas fitrah yang Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Apa maksudnya? Semua jiwa ini, semua nyawa ini diciptakan oleh Allah di atas satu fitrah. Ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallam dalam hadis yang masyhur. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, maka ia dilahirkan di atas fitrah. Ini setiap anak tatkala lahir, maka jiwanya di atas fitrah. Kemudian kenapa dia bisa melenceng? Maka Nabi sallam bersabda, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang berperan sehingga akhirnya anak ini yang pada awalnya diciptakan oleh Allah jiwanya di atas fitrah sehingga melenceng menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi ini pendapat yang pertama. Namun ada sebagian para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan nafsin di sini adalah jasad manusia atau badan manusia. Ini pendapat yang kedua. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha," dan demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya, yang dimaksud dengan jiwa di sini hakikatnya adalah anggota tubuh manusia. Ya. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin ayat yang keempat. Ayat yang semua kita insyaallah menghafalnya dan pernah membacanya dan memahaminya. Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Manapun di antara dua tafsir ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kedua-duanya benar. Ya. Artinya tatkala Allah bersumpah dengan nyawa manusia, dengan jiwa manusia yang diciptakan dengan sempurna, ini subhanallah, kita telah sebutkan tadi. Kemudian tatkala kita berbicara tentang anggota tubuh manusia yang diciptakan dengan sempurna, ini juga luar biasa, menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka pada diri kalian, pada anggota tubuh kalian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian tidak melihat? Coba perhatikan bagaimana anggota tubuh manusia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana keunikan daripada penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tulangnya, saraf-sarafnya, jantungnya, paru-parunya, matanya, indera penciumannya. Sampai kita berbicara tentang nyawa yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, yang mudah bergerak, yang sangat lembut, yang mudah terpengaruh, ya, yang mudah berubah. Kadangkala suatu saat ia bisa menyukai, kadangkala suatu saat ia tidak menyukai, kadangkala suatu saat ia bisa cinta, kadangkala satu saat ia benci, kadangkala satu saat ia bisa ridha, dan kadangkala satu saat ia bisa marah. Jiwa manusia unik yang semuanya menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Sang Pencipta Subhanahu wa ta'ala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Berikutnya pada ayat yang ke-8 Allah SWT berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Yang dimaksud dengan ilham di sini adalah ta'rif. Ya.
Allah mengilhamkan artinya Allah mengajarkan. Allah menerangkan kepadanya. Kepada jiwa tadi, dua jalan. Jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Dan ini, sebagaimana kita telah sebutkan pada tafsir surat Al-Balad, ya, ayat yang ke-10, Allah SWT berfirman, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ini juga sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Insan ayat 3. Allah berfirman, "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Jadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilham di sini artinya adalah ta'rif. Menjelaskan, mengajarkan jalan kefasikan dan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, jiwanya itu. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dua ayat ini adalah jawabul qasam. Ini adalah jawaban sumpah. Ini adalah tujuan sumpah. Dan sebuah tambahan faedah. Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala bersumpah pada sumpah-sumpah yang kita sebutkan di atas, maka Allah bersumpah dengan sesuatu dan pasangannya atau lawannya. Matahari, bulan, langit, bumi, siang, malam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di sini sebagai jawaban sumpah dua hal. Salah satunya adalah lawan satunya. Allah SWT berfirman, jiwa itu terbagi kepada dua. Ya, jiwa itu terbagi pada dua. Setelah jiwa diciptakan oleh Allah, Allah jelaskan kepadanya jalan kebaikan dan jalan keburukan. Maka jiwa yang telah diciptakan oleh Allah dengan keunikan yang sudah kita sebutkan di atas, ini ada yang menempuh jalan yang baik, ada yang menempuh jalan keburukan. Maka Allah SWT berfirman, yang menempuh jalan kebaikan, yang berusaha untuk mensucikan jiwanya, Allah berfirman, qad aflaha man zakka. Ya, qad aflaha man zakka. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, qad aflaha man zakkaha ay tahhara nafsahu minadh dhunub. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Maksudnya adalah mensucikan jiwanya dari dosa. Wa naqqaha minal uyub, dan dia bersihkan jiwanya dari semua aib. Wa raqqaha bi ta'atillah, dan dia tinggikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah. Wa 'alaha bil ilmin nafi', dan dia muliakan jiwanya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat beruntung orang-orang yang memiliki jiwa yang ia bisa gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Jiwa yang dia berusaha untuk menahan jiwanya untuk tidak melakukan maksiat. Meninggikan dan memuliakan jiwanya dengan selalu menuntut ilmu syar'i yang bermanfaat dan selalu mengamalkan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia ini, qad aflaha man zakka. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Kemudian waqad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya, ini jiwa yang kedua, ya, sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Boleh mengatakan akhfa nafsahul karimah. Ia sembunyikan hakikat daripada jiwanya yang mulia. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, jiwa manusia tatkala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna dari bentuknya dan sempurna dari sifatnya. Sempurna dari bentuknya, sempurna dari sifatnya.
sifatnya mulia. Bagaimana dalam ayat dan hadis yang telah kita bacakan di atas. Bahkan dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Khalaqtu ibadi hunafa'a." Aku ciptakan hambaku lurus di atas tauhid. Kemudian mereka digelincirkan oleh syaitan. Disesatkan oleh syaitan. Maka Imam Sa'di mengatakan, "Akhfa nafsahul karimah." Celakalah kata Allah, merugilah kata Allah orang yang mengubur jiwa baik yang hakikatnya dia miliki. Ya. Allati laysat haqiqatan biqam'iha wa ikhfa'iha. Yang tidak layak bagi seorang manusia mengubur jiwa yang mulia ini, yang diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan ini. Tidak layak bagi dia menutupinya dari kebaikan, menghilangkannya dari kemuliaan dengan melakukan perkara-perkara yang tercela, membawanya melakukan maksiat, membawanya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini dua jiwa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semuanya telah dijelaskan kepada mereka jalan kebaikan dan jalan keburukan. Maka Allah menjelaskan jiwa manusia terbagi pada dua, ada yang disucikan oleh pemiliknya, ada yang dikotori oleh pemiliknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang mensucikan jiwanya aflah, beruntung, sedangkan yang mengotori jiwanya khaba, artinya merugi. Nasallallahu salamul afiyah. Berikutnya. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Kaum Tsamud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Lalu Rasul Allah Shalih berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan oleh rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah kaum Tsamud. Sedikit banyaknya kisah ini telah kita singgung dalam surat Al-Fajr, di mana telah kita sebutkan pada saat kita mentafsirkan surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah kaum Tsamud kepada orang-orang Quraisy. Karena kisah tentang kaum Tsamud yang Allah utus kepada mereka Nabi Saleh adalah kisah yang mereka ketahui. Tempat hidup kaum Tsamud ini tidak jauh dari kota Mekah. Ini mereka tahu, mereka pernah melewatinya. Dan kisah ini masyhur. Apalagi Nabi Saleh, dari sekian banyak para nabi dan rasul, beliau diutus oleh Allah SWT dari bangsa Arab. Ya, beliau diutus oleh Allah SWT dari bangsa Arab. Maka ini yang kemudian disebut oleh Allah SWT kepada mereka, agar mereka menyadari, agar mereka bisa insaf. Jangan sampai cerita yang terjadi pada kaum Nabi Saleh itu kembali terulang di mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang cerita Nabi Saleh dan kaumnya. Allah berfirman, kadzabat Tsamud bitaghwaha. Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya, yakni Nabi Saleh, bitaghwaha, karena mereka melampaui batas. Al-Imam Sa'di rahimahullah berkata, bisababi tughyaniha wa tarfu'iha 'anil haqq wa utuwiha 'ala Rasulillah. Mereka menolak kebenaran, mendustakan Nabi Saleh karena mereka melampaui batas.
karena kesombongan mereka sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran. Ya. Dan pengingkaran mereka, perlawanan mereka kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kaum Nabi Saleh menentang Nabi Saleh, ingkar kepada Nabi Saleh, kafir kepada Nabi Saleh karena mereka adalah orang yang sombong, orang yang melampaui batas dalam kezaliman, orang yang angkuh, hingga akhirnya mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat 12, "Idzim ba'atsa ashqaha." Ya, "Idzim ba'atsa ashqaha." Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Yakni orang yang paling celaka di antara mereka karena dialah yang membunuh unta Nabi Saleh. Para ulama ahli tafsir menyebutkan namanya adalah Qudar bin Salif, atau bahagian membacanya dengan Qadar bin Salif dengan fathah. Al-Imam Sa'di mengatakan ashqal qabilah, orang yang paling celaka di antara mereka adalah seorang lelaki yang bernama Qudar bin Salif. Karena dialah yang membunuh unta itu, hina tafaqu ala dzalik wa amaruhu fa'tamara lahum. Tatkala mereka sepakat untuk membunuh unta Nabi Saleh yang ia merupakan mukjizatnya Nabi Saleh alaihi salam, mereka sepakat untuk membunuhnya. Kemudian mereka memerintahkan Qudar bin Salif ini untuk membunuhnya, maka dia melakukan. Maka dia melakukannya. Idzim ba'atsa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, ini Qudar bin Salif. Maka dalam sebuah hadis tatkala Nabi kita yang mulia SAW, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tatkala mentafsirkan ayat mulia ini. Nabi kita yang mulia SAW menyebut dua orang yang paling celaka di atas muka bumi. Yang pertama lelaki ini, yang membunuh unta Nabi Saleh. Yang kedua, yang mengayunkan pedangnya ke kepalamu, hai Ali, sehingga darah menetes sampai ke janggutmu. Ya. Ini adalah orang yang paling celaka yang kedua. Setelah Qudar bin Salif yang membunuh unta Nabi Saleh, maka orang yang kedua yang paling celaka adalah yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam. Ya, Abdurrahman bin Muljam. Ini seorang khawarid yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idzim ba'atsa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, artinya bangkit membunuh unta Nabi Saleh. Padahal Nabi Saleh sudah ingatkan mereka. Apa kata Nabi Saleh? Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Lalu Rasul Allah, yakni Nabi Saleh, berkata kepada mereka, naqatallah, biarkanlah unta betina Allah itu dan minumannya. Kita tahu dalam sejarah, dalam catatan Al-Quran yang difirmankan oleh Allah, begitu juga dalam apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Mereka sebenarnya meminta agar kiranya Nabi Saleh alaihi salam mendatangkan sebuah bukti nyata agar mereka bisa beriman. Ini sering kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mereka menunjuk kepada sebongkah batu. Kemudian mereka mengatakan, jika saat engkau bisa mengeluarkan dari sebongkah batu ini seekor unta betina, maka kami akan beriman kepada. Nabi Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena harapan beliau sangat besar agar kaumnya beriman, umatnya beriman, maka berdoa kepada Allah, meminta agar kiranya Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan mereka. Maka Allah kabulkan. Maka batu itu pun terbelah dan keluarlah unta betina. Yang air susu daripada unta ini cukup diminum oleh seluruh penduduk kota Thamud. Namun Nabi Saleh menjelaskan bahwa ada sebuah sumur di kota tersebut yang satu hari biarkanlah unta meminumnya, hari kedua adalah jatah kalian, hari berikutnya jatah unta, hari berikutnya jatah kalian, begitu bergantian. Ya. Hingga tatkala Nabi SAW melewati kota ini, Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk tidak mengambil air. Sisa-sisa sumur mereka di kota tersebut, peninggalan mereka, kecuali
di sumur yang dari sumur ini unta tersebut minum, yakni unta Nabi Saleh meminum. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi Allah yang mulia Salih alaihi salam sudah mengingatkan mereka, jangan ganggu unta itu, jangan bunuh unta itu. Karena beliau melihat mereka sepertinya hendak melakukan itu, maka beliau kasih peringatan. Beliau berikan peringatan kepada mereka, beliau sampaikan peringatan kepada mereka. Beliau berkata, faqala lahum Rasulullah, naqatallahi wa suqiyaha. Biarkanlah unta betina Allah itu dan minumannya. Al-Imam Sa'di mengatakan, muhadziran, beliau memberi peringatan pada kaumnya, naqatallahi wa suqiyaha. Ihdaru, hati-hati kalian membunuh unta betina itu. Yang Allah jadikan untuk kalian sebagai tanda besar, dari tanda besar yang dimiliki oleh Allah. Jangan kalian membalas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, di mana air susunya cukup untuk semua manusia di satu kota itu. Jangan kalian balas nikmat itu dengan membunuhnya. Tapi mereka tetap mendustakan Nabi Saleh. Mereka tetap mendustakan Nabi Saleh. Sampai akhirnya Allah SWT melanjutkan firman-Nya dalam ayat ke-14, fakadzabuhu fa'aqaruha. Nabi Saleh kala itu mengatakan, kalau seandainya kalian membunuhnya, maka akan turun siksa Allah. Ya, akan turun siksa Allah. Maka mereka dustakan Nabi Saleh. Fakadzabuhu, lalu mereka mendustakannya. Fa'aqaruha, dan mereka menyembelihnya. Padahal ingat para ikhwah dan para akhwat, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Allah SWT mengatakan di sini mereka menyembelihnya. Padahal tadi sudah kita sebutkan bahwa yang menyembelih satu orang, yang membunuh satu orang, yakni Qudar bin Salif. Tapi tatkala penyembelihan ini disepakati oleh mereka semua, mereka sepakat untuk menyembelihnya. Bahkan mereka saling memotivasi antara satu dengan yang lain untuk menyembelihnya, dan mereka menyuruh Qudar bin Salif untuk menyembelihnya, sehingga sekalipun dia sendiri menyembelihnya, tapi penyembelihan unta ini hakikatnya dilakukan oleh mereka semua. Maka Allah berfirman, fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka coba lihat, karena semuanya memiliki andil untuk membunuh unta tersebut, maka apa yang Allah lakukan? Fadamdama alaihim. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka semuanya. Ya, disebabkan dosa mereka, fasawwaha, lalu Allah menyamaratakan mereka semua dengan tanah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tentunya kisahnya masyhur. Nabi Saleh memberikan pada mereka waktu 3 hari sampai datang siksa itu. Ya, bagaimana disebutkan hari pertama, mereka berubah menjadi merah, ya, kemudian menjadi kuning, kemudian menjadi hitam, dan mereka buta, sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ya, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang hendak ditimpakan Allah kepada mereka? Mereka semuanya berlutut. Semuanya berlutut. Tidak tahu apa yang akan ditimpakan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan sebagaimana disebutkan Imam Sa'di rahimahullah, dammara alaihim wa ammahum biiqab. Allah musnahkan mereka semua. Allah hancurkan mereka semua. Allah binasakan mereka semua. Wa arsala alaihimus sayhatu min fawqihim. Allah Subhanahu wa taala kirim suara halilintar yang sangat kuat dari atas mereka, kemudian gempa yang sangat dahsyat dari bawah mereka. Allah binasakan mereka dengan siksa yang datang dari atas mereka dan siksa yang datang dari bawah mereka. Fa asbahu jathimina ala rukabihim. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, mereka semuanya mati dalam kondisi berjongkok di atas lutut mereka. La tajidu minhum da'iyan wala mujib. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Semuanya Allah Subhanahu wa taala binasakan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dalam ayat yang ke-15, wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Tatkala membinasakan kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud. Al-Imam Sa'di mengatakan, la yakhafu uqbaha ay tabi'ataha. Allah Subhanahu wa taala tidak takut akibat dari apa yang dilakukan olehnya Subhanahu wa taala dalam menghancurkan dan membinasakan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Kemudian beliau, Al-Imam Sa'di mengatakan, wa kaifa yakhafu man huwa qahirun
la yakhruju an qahrihi wa tasarrufihi makhluqun. Bagaimana dia takut? Yani Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia adalah Rabb yang maha perkasa. Rabb yang tidak ada seorang makhluk pun yang keluar dari keperkasaannya, dari pengaturannya. Al-Hakimu fi kulli ma qadahu wa syara'ah. Dia adalah Rabb yang maha bijaksana atas apa yang telah ditentukan dan apa yang telah disyariatkan. Bagaimana dia takut? Tatkala dia melakukan apapun yang hendak dia lakukan, Allah SWT tidak akan dikatakan oleh Allah tidak takut terhadap akibat dari tindakannya. Karena dia adalah Rabb yang maha perkasa. Tidak ada seorang makhluk pun kecuali tunduk di bawah keperkasaannya. Dan dia maha alim, dia maha hakim, dia maha bijaksana, dia maha mengetahui atas segala apa yang dia lakukan subhanahu wa ta'ala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan dari tafsir Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, tafsir surat Asy-Syams. Namun intinya yang perlu untuk kita perhatikan bersama, tidaklah sumpah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sumpah banyak dengan menyebutkan makhluk-makhluk yang agung tersebut, kecuali Allah ingin menegaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Maka berusahalah untuk mensucikan jiwa kita dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan. Berakhlak yang baik. Rendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kebenaran. Dan ingat, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah agar kiranya Allah mensucikan hati kita semua, mensucikan jiwa kita semua, mensucikan ruh kita semua. Karena jika seandainya ruh ini, jiwa ini tidak dikehendaki oleh Allah pensucian, maka kita sendiri tidak akan mampu untuk mensucikan. Ya. Kita tidak akan mampu mensucikan jiwa kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mudahkan kita mensucikannya. Maka selalu kita berdoa kepada Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakka. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, anugerahkan kepada jiwaku ketakwaannya ya Allah. Wa zakkiha, dan ya Allah sucikan jiwaku ini ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan. Maka jangan lupa selalu berdoa kepada Allah agar kiranya Allah mensucikan jiwa kita. Agar kiranya Allah SWT memudahkan kita untuk mensucikan jiwa kita. Sehingga kita mampu membawa jiwa ini untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sehingga kita termasuk di antara orang yang dikatakan oleh Allah, qad aflah. Sesungguhnya ia telah beruntung. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah SWT. Berlindung kepada Allah SWT. Jiwa ini sangat mudah untuk dibawa kepada maksiat. Dibawa untuk melakukan sesuatu yang mengotorinya. Karena kalau seandainya kita tidak berusaha untuk mensucikannya, bahkan kita bawa ia kepada perbuatan-perbuatan yang mengotorinya, maka ingat ancaman Allah SWT. Wa qad khaba, dan sesungguhnya merugilah, kata Allah. Dikatakan merugi. Allah yang mengatakan merugi. Maka ini adalah kerugian yang besar. Kerugian dunia maupun kerugian akhirat. Nasallallahu salam wal afiyah. Kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk bisa mensucikan jiwa kita masing-masing. Dan kita berdoa kepada Allah SWT agar kiranya kita dijauhkan dari segala perkara, perbuatan, ucapan yang bisa mengotori jiwa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Dan biidznillah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tafsir berikutnya, yakni tafsir surat Al-Lail biidznillah tabaraka wa taala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.